misalkan milih kerja lain kan mesti nunggu apa ya? jenenge Ndri? Nunggu Rodoan kan ya golek. lama. Iya. Biasa, Kebanyakan rata-rata sing milih balik rene iki moh ruwet. Biar teman-teman juga tahu nih 3 tahun dapat apa sih. Pengalaman apa? Ya pengalamannya dari penghasilannya apa segala macam. Kalau pengalaman tentang kerjaan, kalau pengalaman tentang kerjaan 3 tahun yang pertama yang diajarin orang Jepang itu satu ya. Cepat, teliti, benar. Itu nomor 1 ya. Harus cepat, teliti, benar. Nah, terus orang Jepang itu juga ngajarin lagi yang kedua, tanggung jawab. Apapun yang dikerjain sama kita, ada salah, ada apa, 100% tanggung jawab kita kan. Nah, Harus ngomong. itu dari pengalaman pekerjaan. Terus kalau misalkan dari penghasilan dapat apa aja 3 tahun di sini, ya dapatnya kalau misalkan jujur-jujuran ya 3 tahun di sini walaupun nggak asli uang dari saya kan udah punya istri maksudnya 3 tahun pertama udah sempat bangun rumah tapi kan juga nggak Ya, dari uang dibagi Jepang dua lah ya. Jepang doang maksudnya dari jadi mama dari istri juga kan jadi apa jadi BMI juga kan jadi buruh migran di tempat lain di Hong Kong kayak gitu kan. Nah jadi berdua patungan terus sama ibu juga misalkan di rumah ada tanah ditanemin apa kek nah ntar bisa buat bayar tukang jadi intinya apa kerjasama selama aku 3 tahun pertama ya dapatnya itu dapat rumah ya. Dapat rumah Hebat. Makanya buat teman-teman juga nih, buat teman-teman yang masih sekolah biar tambah semangat apa nih pesannya nih? yang masih sekolah biar semangat sekolah Jepang nih karena kan ini kan mau menuju ke Jepang ya kan. Iya. Karena dengan keadaan seperti ini memang belum tentu ya kapan dibuka ya. Nah ini kan biar sekolahnya tambah semangat biar nanti misalnya bahasanya di sini nggak kayak aku nggak kayak aku bodohnya minta ampun. Nah ini apa nih biar semangat belajar terus aja dulu gitu. gini aja ya kalau pesen-pesen itu buat adik-adik yang mau kesini entah mas-mas yang mau kesini yang pertama ya kalau belajar emang harus kan ya soalnya apa kalau di sini ya bukan ke Jepang aja kalau itu ya kalau misalkan ke negara lain juga jangankan ke Jepang ke Kuwait juga misalkan nggak bisa bahasa sama majikan kan tiap hari dimarahin kan Tri kan ya Bener. nah maksudnya kan kalau bahasa kan buat modal kita emang itu yang pertama jadi ya seenggak-enggaknya kita harus minimal itu tahu apa yang perintah yang disuruh sama orang sini misalkan sama atasan itu apa seenggak-enggaknya kan minimal harus tahu jadi ya belajar ya harus. Nah terus kalau misalkan pesen sama yang mau kesini yang pertama jangan ngarep gaji itu apa namanya bukan buat down mental ya maksudnya biar apa ya kebanyakan kan mikirnya ke Jepang gajinya karena itu udah berhayal terlalu tinggi iya. jadi kesini dia kecewa gitu nah, loh. Gitu. Biar nggak ke situ anggaplah 1 bulan kita digaji 8 juta udah itu kan udah alhamdulillah kan maksudnya katakan kita masih umur 20 tahun belum punya pengalaman apa-apa lulusan SMK udah digaji 8 juta nggak alhamdulillah dari mana coba iya kan nah, maksudnya juga kayak gitu ya udah pesennya kayak gitu aja. Jadi buat teman-teman juga tetap semangat lah maksudnya aku sering nyampein juga di YouTubeku tuh biar kalian tuh tetap belajar gitu loh walaupun sebenarnya di LPK ini bukan kayak SMK teman-teman jadi bebas bolos gitu karena terpaksa tapi kan ini kan kita apa namanya kita yang ingin gitu loh kita yang mau bisa belajar bahasa Jepang biar kita bisa kesini kan bener kan ya, bener. makanya teman-teman juga semangat gitu loh jangan terus malah nanti bolos lah kayak dikasih PR terus ngeluh lah males lah gitu kan iya. kebanyakan kan seperti itu di LPK aku juga karena kan ada temanku yang dia kayak ngajarin anak-anak di situ lah ya dia bilang ya males apa ini lah segala macam lah gitu jadi maksudnya buat teman-teman ini kebutuhan kalian gitu loh kebutuhan buat sendiri kan bukan sensei yang minta bukan guru yang minta kamu masuk ke situ enggak kalian yang minta untuk bisa bahasa biar bisa kesini gitu loh orang kalau misalkan bahasa orang sini bilangnya kan pera-pera kalau bisa pera-pera bilangnya
yang untung bukan kita doang kan, bukan nggak dimarahin dari atasan juga kan. Ada untungnya lagi, bisa deketin cewek Jepang, ya nggak? Iya. Kalau di jalan bisa ohayo gozaimasu, hajimemashite. Nah, Iya. kan ini sama ngono kan ya? Sasino terimasu kan. Siapa tahu bisa dapat jodoh orang Jepang kan? Nggak ada yang tahu loh, jodoh Tuhan yang ngatur kok ya. Makanya kan. Benar. Ya jadi itu pembahasan tentang Jepang ini ya, tapi ada satu yang menarik karena memang mengingat umur. Oh, umur. mengingat umur kan Cak Santo sendiri ini udah bukan relatif muda ya, relatifnya ke Iya. atas gitu ya. Atas. Nah, ini sebelum ke Jepang nih. Nah. Kayak tadi kan bilang ke Taiwan kan, sebelum ke Jepang, ya pokoknya sebelum ke Jepang lah. Kerja apa aja nih? Kalau misalkan ditanya kerja mulai lulus SMK, Iya, nah lulus. pertama lulus SMK, belum lulus kan ya, karena terdesak ekonomi katakan. Nah, jadi udah ujian tapi belum pengumuman lulus, itu udah ngikut tes di sekolah kan, di SMK aku kan dulu SMK kan, ngikut tes sekolah situ di pabrik emas King Halim Mojokerto. Nah, untungnya langsung keterima. Oh, langsung terima. Oh, langsung keterima. Jadi posisi belum terima Udah aja. tes UN, UN, UN. tapi belum lulusan, Oh, belum belum pengumuman. pengumuman. Nah, Oh. kalau misalkan udah pengumuman terus dinyatakan nggak lulus, baru di cut, Oh, nggak berarti dikontrak. dia udah keterima di perusahaan itu. Udah kerja. Udah kerja. Disuruh kerja. Oh, disuruh kerja tapi nunggu ijazah juga. Nunggu ijazah sambil kerja tapi. Oh, jadi nanti kalau nggak lulus ujian UN nih, nggak lulus. Nggak lulus, ya dikeluarin. Dikeluarin. Tapi yang kerja tadi dibayar. Oh. Nah, Iya. tapi alhamdulillah lulus. Itu sampai berapa tahun di situ? Di situ satu kontrak kan 2 tahun. Ah, Nah, setelah 2 tahun, kalau yang dulu, aku kan lulusan tahun 2007. 2007. 2007 lulus SMK kan. Hmm. Tahun itu kan masih waktu sistem kontrak sama yang pekerja tetap, itu kan jarang. Nah, jadi kalau misalkan 2 tahun, itu kan dinilai. Kalau misalkan bagus, ya bisa Tambah lagi perpanjangan. bukan ditambah, langsung Pegawai tetap. jadi pegawai tetap. Oh, Kalau iya. di King Halim dulu kayak gitu kan. Nah, kalau enggak ya terpaksa diputus kan 2 tahun. Tapi sebelum 2 tahun di-resign dulu, Nah, jadi aku kan takutnya orang aku kerjanya nggak begitu bagus kan. Tak pikir-pikir yang mana Dri. Jadi karena kerjanya nggak begitu bagus, Hah? sebelum 2 tahun, jadi aku minta resign sendiri 1 tahun 8 bulan mungkin ya, sekitar segituan. Sebelum sampai 2 tahun aku minta resign. Nah, pas resign itu aku mikir-mikir, dulu kan gaji cuma 850 1 bulan. 1 bulan. 2008 Dri. 2007 2008. Itu udah tinggi apa gimana itu rasanya? Soalnya nggak pernah kerja tempat lain kan, jadi nggak tahu teman-teman ya. Tinggi aja ya. Iya, Karena- ya dianggap karena tinggi lah. Apalagi lulus sekolah ya, Lulus sekolah langsung. masih seneng jalan-jalan gitu ya kan. Gaji 850, aku mikir dulu itu mau beli sapi aku. Kepikiran pertama, mau beli sapi itu nabung 1 tahun loh. Dapat. Itu aja katakan makan ya bisa dikatain apa yang dikasih sama pabrik di Mojokerto itu terus. Katakan pingin jajan bakso, pingin apa, ya paling 1 minggu 2 kali. 1 kali cuman gitu doang, beneran, serius. Itu butuh 1 tahun buat beli sapi doang. Nah, dari situ aku punya kepikiran gimana caranya kerja supaya biar nabungnya itu cepet. Nah, Terus pas itu ada temen nawarin gimana kalau jadi TKI ke luar negeri. Nah di situ aku cari-cari kemana gitu kan, bilangnya ke Taiwan. Nah, dari situ langsung pas waktu resign aku langsung daftar ke Taiwan. Daftar ke Taiwan itu dulu nggak kayak sekarang. Sekarang kan ribet. Kalau dulu nggak, yang penting ada uang, kamu berangkat. gitu ya. Nah, ya. Oke, kita jeda dulu. Ngedip-ngedip. Jeda dulu. Sampai mana tadi? Sampai ke Taiwan. Taiwan. Eh, Oke, teman-teman, lanjut tadi sampai ke Taiwan ya. Taiwan. Jadi dulu setelah lulus itu Oh, lulus
keluar dari pabrik di Mojokerto. Terus ke Taiwan itu prosesnya gimana nih tadi sampai prosesnya kan gimana? Kalau proses ke Taiwan dulu sama sekarang kan bedanya jauh. Dulu itu yang penting ada uang bisa berangkat. Tapi harus cash, nggak ada kredit zaman dulu. Tahun 2009. Nggak kayak sekarang kan potong-potongan gitu. Potong-potongan. Katakan sekarang kan setahu aku kalau teman-teman yang bilang bayar 20 juta atau ya berapa sekarang nggak pernah ngikutin saya. Misalkan bayar 20 juta, ntar sisanya dipotong waktu udah kerja di sana. Kalau dulu nggak ada, katakan biayanya 45 juta, ya langsung. Aku dulu biayanya 43. Tahun 2008 loh, Dri. 2009. Masa belum? Iya, petang puluh telu juta. Masa Harus cash kalau pingin berangkat. Tapi untungnya ya berkat doanya ibu, doanya teman-teman, doanya keluarga semua, sama dicariin ya entah itu cari kemana aku juga nggak tahu kan, orang tua kan pingin anaknya sukses apa gimana kan, dicariin entah utang, entah gadein apa nggak tahu kan, yang jelas ada uang segitu 43 juta sama orang desa kan dari beli jual kambing, jual sapi apa gitu kan, jual apa di kebun kan. Yang penting jangan kebunnya maksudnya. Jual-jual kayak gitu. Itu ada 43 juta. Jadi cuman 1 bulan 5 hari mulai daftar udah berangkat terbang ke Taiwan. 5 hari. Proses 1 bulan 5 hari. 1 bulan 5 hari prosesnya. Iya, cuma segitu doang. Tapi gak usah bahasa. Masa? Beneran. Dan terus kerjanya di sana? Ya di sana ada penerjemah kalau di sana nggak kayak cuma, kita. Kita kan ada sinsi tapi sinsinya kan pulang. Misalnya di sana dulu itu ditemenin dulu sama penerjemah. Ntar ada kan sempainya ada senior. Nah, itu mereka yang ngajarin. Ya, jadi kalau bahasa nggak begitu ada kendala waktu dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu masalahnya. Tapi ketika kerja kan dengan bosnya kan harus ngomong kan? Ya ngomong, tetap ngomong. Dan terus ya pakai bahasa AU. Iya. Iya, kalau misalkan nggak bisa, ya itu tadi makanya kasih pesan, kasih saran sama temen-temen yang mau kerja nggak ke Jepang aja, entah itu ke luar negeri kemana kan ya, ke Kuwait apa kemana, ke Arab Saudi juga kan, kalau nggak bisa bahasa kita yang susah kan maksudnya. Makanya pengalaman dari saya dulu soalnya 1 bulan nggak bisa bahasa, jadi akhirnya setelah di sana ya tiap hari dicaci maki. Tiap hari ini salah itu salah. Iya benar ya. Ya. Jadi buat teman-teman tuh belajar tuh yang rajin tuh, makanya jangan malas lah buat belajar bahasa lah, karena itu kan kebutuhan kalian juga di sini. Seperti pengalamannya Cak Sanus ini, dia pernah di Taiwan tapi nggak belajar bahasa. Enggak. Soalnya nggak wajib. Yang penting ada uang bisa berangkat dulu. Ya, itu teman-teman susahnya. Pas waktu di sana yang aku ingat pertama kali aku suruh ambil pulpen, itu aku diem, bukannya aku ngambil pulpen malah barangnya tak masukin mesin. Ya. Dari situ ya kalau katakan ngomong kasar ya dia apa namanya, diomongin kasar. Ono yaro. Iya, kalau misalkan orang Jawa Timur bilangnya ya cok iso murah kayak gitu misalnya. Bener ya. Dari situ kayak apa namanya, dibatin kayak nangis. Karena kan kenapa waktu mau kesini kok nggak dibekali dulu, nggak disuruh sampai bisa dulu minimal 50% tahu gitu. Ya, sempat dasar kepikiran ya, dasar lah ya, khotbah gitu lah ya. Nah, masalahnya ya yang penting ada uang bisa berangkat dulu. Di Taiwan tuh berapa tahun? Di Taiwan 3 tahun, 2 tahun 10 bulan, 3 tahun kurang. Bertahan 3 tahun dengan nggak ada bahasa. Ya kalau udah lama otodidak kan. Oh, jadi tuh di sana kerja sambil belajar-belajar itu, baca-baca. Iya, kerja sambil belajar bahasa. Ya mungkin kan dulu aku masih umur 21 kan waktu ke Taiwan dulu, 21-an kan. Ya katakan pikiran kan masih fresh. Ya kan, Dri? Masih fresh, masih muda kan. Jadi sekitar 1 tahunan, nah udah mulai bisa bahasa. Lah ya bisa. Ya. Jadi ya kayak kata-kata gitulah, sedikit-sedikit lah ya. Makan gitu kan tiap hari denger, tiap hari harus bilang kan. Lama-lama juga bisa sendiri. Terus setelah 3 tahun tuh di situ apa modalnya nih? Ya kita dari tadi nggak ngomongin modal dari ke Taiwan kan 43 juta. Itu 3 tahun balik nggak tuh?
Jadi kan lembur kan los, ya kan? Los dol. Lembur itu los dol. 1 sampai ya 1 tahunan lah, 1 tahun lebih kerja bangunan.